Halo guys, selamat siang. Sekarang jam 11.28 nih. Hari ini aku ada schedule podcast sama teman SMP aku. Namanya Unedo Tobing. Yang masih seru, udah lama, sekitar ya 20 tahun gak ketemu dia ya. Ada yang mau ditanyain ke dia? WhatsApp di nomor gue, atau Messenger di Facebook gue, atau DM di IG gue ya. Mau tahu lebih lanjut tentang podcast gue sama Unedo Tobing, ikutin terus video ini, jangan lupa di subscribe, like, and comment. Bye guys, see you there, watch out. Sekolah kami memiliki TK, SD, dan juga sekolah inklusi untuk murid-murid yang berkebutuhan khusus. Kami memiliki harapan yang besar untuk setiap pendidikan yang ada di negeri ini, khususnya di Cibinong, di Kabupaten Bogor. Kami dari Yayasan Tunas Sejahtera mengajak Bapak Ibu untuk mendaftarkan murid-murid ke sekolah kami untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi. Kami berharap sekolah kami dapat ikut mencerdaskan bangsa Indonesia. Sekian dari kami, salam Tunas Sejahtera. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat siang. Sekarang jam berapa dong? Jam 1. Jam 1. Tadi OTW aku jam 11. Sekarang udah sampai di sekolahannya Om Edo. Siap. Ya inilah tadi yang aku bilang ya, aku mau podcast sama si Edo ini. Edo temen SMP aku. Ya, aduh udah lama banget ya ketemu sama dia. Kangen juga. Gak nyangka badannya segede Mike Tyson gini. Aduh iya nih, otot sih ada, perut cuman ini aduh. Yang bisa dijaga. Gila, gue kira yang gede gue doang, taunya dia lebih gede dari gue. Iya. Sejak pandemi ya kita harus banyak makan. The best dong. Siap. Kita udah gak ketemu berapa lama dok? Ada umur kita berapa sih sekarang? 21. Kita ada 20 tahun ya? 30 tahun? Apanya? 20 tahun gak ketemu lah ya? 20 tahun. 20 tahun ya? 20 tahun ada. Dulu nih Edo tuh apa? Kita sempat sebangku gak sih dok? Duduknya dulu dok? Jadi gue jelasin sedikit ya. Yes. Dulu tuh waktu SMP adalah gue kan pindahan ya. Lu pindahan dok? Pindahan gue. Anjir gue gak tahu dok, sumpah dok. Gue anak baru. Lu masuk kelas 2? Masuk kelas 2. Oh. 2D. Dia pindahan? Pindahan, gue pindahan dan Teguh adalah temen pertama gue. Anjir, berarti kita pernah satu bangku ya dok? Pernah satu bangku. Lu dari SMP pindah dari mana sih dok? Dari SMP 2 Ciawi. Oh Ciawi, anjir. Ini gue nggak ini lah maksudnya. Gue flashback
gue aja merinding gitu. Gue tuh, Iya. oh Edo tuh pindahan ternyata. Gue Iya. pikir lu dari kelas 1. Iya. Oh, syukurlah kita bisa dipertemukan di Pindahan kelas 1. Nah, Terus? gua kan bingung tuh baru masuk kelas 2, singkat gua Hmm. bingung. Oh, ini apa nih SMP 5? Ramai banget muridnya gitu. Terus soalnya lu gedein dong, takutnya nggak masuk. Oh iya. Jadi waktu gua pertama kali masuk SMP 5, gua kan gak ada yang kenal. Ada gua kenal temen tuh, tetangga gua si Siapa? Tio. Oh Tio, Nah, kakak iya. kelas. Kakak kelas. Kakak kelas. Kenal ya? Tio hitam. Terus ada tetangga gua sebelah, Nadia, kakak kelas. Kenal Nadia nggak? kenal. Nah, itu mereka kan cuma kelas 3. Yes. Gua kelas 2. Ah. Nah, kelas 2 gua gak ada yang kenal, tapi ada si tetangga gua lagi ada. Oh ada. Si Nurul. Nurul Big. Oh yes. Harus bikin. I know. Pergi dulu ya. Iya, iya. Siap, Ibu. Hati-hati di jalan. Itu jadi Nurul cuman nggak ketemu kan, nggak tahu dia di mana kelasnya mana. Oh iya. Terus nggak pernah ngobrol juga kan. Terakhir ketemu SD aja. Nah, pas kelas 2 gua nggak ada teman, nggak ada siapa, gua masuk 2D katanya. Yes. Pas Bu gua Retno. masuk 2D, ternyata wali kelasnya Bu Retno. Yes. Udah masuk Bu Retno, ternyata akhirnya gua bingung kan mau kenalan sama siapa ini gitu. Nah, akhirnya ada sosok anak baik, Hai. rupawan. Angel. Malaikat. Yang orangnya asik dan bahasanya masih sama kayak sekarang. Mhm. Asik, anything, everything. Wah, itu bukan baru sekarang gua denger, itu udah Yes. udah dari dulu kali ya. Always. Kayak gitu ya. Itu 98 kali ya. 98. 98. 98 tuh lu udah punya slogan-slogan yang keren gitu. Iya. Gua asik gitu. Nah, dan gua waktu itu dikenalinnya pertama kali sama lu langsung memperkenalkan diri, ngajak kenalan segala macem. Yes. Dan disitulah awal pertemanan dimulai. Yo, Sehingga gue bisa, pokoknya si Teguh ini temennya siapa-siapa aja udah pasti teman gue, karena gue nempelnya ke si Teguh gitu. Yo, Gitu. Kira-kira begitulah awal perkenalan kita ya. yes. Iya pertamanya gue nggak tahu kalau lu tuh Kristen dok, gue nggak tahu. Nah iya, Heeh. mungkin ya karena negeri mungkin ya Iya. jarang-jarang. Jarang. Tapi agama tuh nggak apa membuat kita Nah, bermasalah gitu kan? Ini salah satu yang gue suka dari sosok Teguh tuh. Yo, Namanya kita jarang gitu ya. Gue SD di Regina Pacis, Wih, anak RP anjrit kali. sekolah Katolik. Keren. Di sana juga toleransinya kuat. Oh, Kenapa? gitu. Karena ada yang agama Katolik paling banyak, terus ada Protestan, Yes. terus ada yang agama Islam juga. Oh gitu. Ada juga lumayan banyak juga teman gue yang Islam sekolahnya di RP gitu. Yes. Nah dari situ udah terbiasa jadinya banyak macam-macam, cuman pelajaran di sana memang kan basisnya agama ya, Yes. agama Katolik. Ya walaupun agak sedikit beda, tapi ya udah gue ikut Katolik juga gitu Ayo. akhirnya. Nah dari lingkungan seperti itu gue masuk ke negeri. Yes. Nah akhirnya negeri kan ternyata jarang ya. Beda ya. Kulturnya beda. Filternya beda. Cuman gua waktu itu di perumahan ya udah biasa juga ketemu yang mayoritasnya muslim misalnya. Muslim, ya. Gitu. Ya udah jadi gitu. Ternyata pas di SMP 5 gua ketemu Teguh, sosoknya wah dia Indonesia banget lah, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi gua santai aja, gua mau agama gua Kristen tapi dia kayaknya santai aja, nggak ada Nggak beban masalah. gitu, nggak ada masalah, nggak ada diskriminasi, nggak ada segala macem. Nggak ada banget. Lu asik, gua asik gitu. Asik. Nah ini yang gue suka dari sosok Teguh Faisal. Dan Mais ya? Darmais. Oh, Darmais. Yes. Makanya gua sama Edo tuh sempat deket. Jadi kita ikut klub Bogor Utama ya, Dok? Ya, Basket di GOR. betul. Ada klubnya Bogor Utama. Gua ikut sama Edo. Apa sih itu namanya? Klub apa? Latihan apa sih? Klub ya? Klub basket. Nah, basket Bogor Utama tuh di Bogor, di GOR. Itu sih pengalaman gue sama Edo. Iya. Terus pas lulus SMA tuh gue udah nggak ketemu sama Edo lagi. Jadi Edo ke SMA 5. SMA 5 betul. SMA 5 sama si Sama si Andika. ada lagi Si SMP 5 Dini. Dini Sekarang, SMA 5. sekarang udah di Jogja. Oh, hai Dini. Terus satu lagi Dini. SMP 5 tuh si Dimas Pocel apa Dimas Pocel nggak sih yang Dimas. kacamata kurus gitu? yang basket. Oh Dimas, oh yang hitam.
Tinggi gak? Gede? Tinggi, iya. Sekarang udah gede. Iya. Dulunya seperti Sapo kalau nggak salah ya. Apa? Sapo. Sama Pepe? Iya, komandan. Itu mah di Mas Tiko ya? Iya di Mas Tiko. Oh, SMA Mas 5 kan? Tiko itu sih. Ini SMA 5 kan? Yang sekarang jadi Pol PP ya? SMA 5 kan? SMA 5 kan? Iya. SMA-nya SMA 5. Iya, kan gue temenan juga. Oh, temenan juga. Tapi sekarang jarang posting gak sih di Mas Tiko itu jarang. Sibuk kali ya. Dia Pol PP Bogor tuh. Hai Dimas, di Mas Tiko. Di Mas Tiko terus siapa gue tadi udah nyebut ada nama udah di otak gue tapi kok nggak kesebut ya. Yes. Siapa ya? Sampai 5 gue lupa lagi. Banyak lah. Banyak lah ya. Lupa aja. The best. Umur dok. Umur ya? Itu kan SMA 5 yang si Dema itu meninggal dok. Oh iya pas di tanjakan itu kan. Gue sama Andika datang ke kuburannya waktu itu, pemakamannya. Iya. Makanya di mana sih pemakamannya? Di daerah mana? Dema Armayer. Almarhum. Empang tuh yang ke kanan tuh ada. Oh itu, itu tuh dekat makamnya ibunya Adit. Oh di sini. Nah, makanya ibunya Adit sama bapaknya Dema tuh saudara. Iya, setahu gue saudara dia. Saudara. Nah, dikuburnya di makamnya di situ Dema sama ibunya Adit tuh di situ. Oh, Adit iya. Kalau nggak salah ada di waktu itu ketemu gue. Pasti ada orang saudaranya. Iya, pas sudah datang wah sedih banget loh. Iya. Pas dengan kejadiannya. Siap. Oke, berarti pas lulus dari SMA 5 lu kemana dok? SMA 5 gua sempet Pakuan ya? Pakuan. Lu ngambil apa sih Pakuan? Manajemen. Tapi gua nggak pernah sekalipun ketemu dia. Nggak pernah. Soalnya gua sempet main kayak Pakuan. Hendra yang Ciomas tuh ngambil akuntansi. Ya. Terus Kiki Supriyadi juga tuh si Kempot. Oh Kempot ya. Kempot, itu iya. teman gua kuliah Kiki. Tapi gua nggak pernah ngeliat lu. Gue mainnya pasti sama si Kempot. Pas di Pakuan. Terus siapa lagi Pakuan? Pakuan si SMA 7 ya. Si Anai lu kenal kan? Oh Anai. Anai broken heart gak sih sama si Iyet? Pasti kayaknya. Broken ya sama Iyet ya? Kayaknya mas. Iyet. Aduh keren. Tapi si Anai gue kehilangan kontak sih. Anai. Siapa tau ngeliat ini dia bisa. Coba yang kenal nama Anai tuh salamin tuh dari Edo Tobing. Keren. Anai teman gue deket di kampus, Empot teman gue deket di kampus Pakuan gitu. Jadi gue kayak nostalgia lagi teman SMP gue ketemu lagi di sini. Kalau Anai kan gue teman gue di komplek ya. Oh KBB dia. KBB. Oh KBB Anai. Ya. Gitu makanya. KBB mah kan ada Ervita, anjay. Ervita. Siapa lagi KBB? Siapa lagi? KBB ya itu tadi Nurul, Ervita. Ada Raga. Oh, Raga. Iksan, Yoki. Oh, Iksan bule. Yoki juga kenal gua. Iksan bule kan? Agak bule kan kulitnya putih. Iksan gitu. Iksan. Iksan. Putih-putih mana sih kulitnya? Kayaknya ya agak putih sih. Kayak kriwal-kriwal gitu kan rambutnya. Lurus lah, agak lurus. Lupa kali ya. Iksan, Yoki gue ingat-ingat nama. Ya. Hai Yoki. Kayaknya jarang aktif ya di Facebook. Kayaknya gue gak pernah lihat di Facebook juga. Keren. Oh dulu sebelum kita lanjut ke dia kerja di mana sih Edo nih, kita dulu pernah main basket ya Dok, yang di KBB itu. Main basket ya. Jadi gue masih pakai seragam SMP tuh. Jadi biasalah kalau udah pulang sekolah kan kita selalu main basket ya di lapangan KBB tuh. Bener. Nah jadi sepatu gue tuh disimpan di rumah Edo dulu. Nah kita mainnya nyeker ya Dok, nggak pakai sepatu tuh di lapangan KBB basket. KBB. Nah, terus pas udah main tuh happy banget dah. Terus balik tuh sepatu gue hilang. Iya. Hilang sepatu gue tuh di rumah Edo. Tapi kata ibunya Edo, ya udah Dok, nggak apa-apa nanti diganti aja. Nah gue suruh milih tuh sepatunya sama Edo tuh pilih aja, ada banyak sepatu gue katanya. Gue ngambilnya yang Villa deh kalau nggak salah. Lu kalau nggak salah ngambilnya pakai yang sama deh. Hitam. Iya. Hitam. Tapi kan modelnya sama waktu itu. Modelnya sama. Kan kalau merek? Oh mereknya akhirnya digantinya. Mereknya? Villa ya? Villa. Oh Villa. Villa tuh baru masuk. Itu sepatu gua tuh yang hilang tuh Reebok Dok. Reebok ya? Reebok. Gila itu. Gua belinya di Pasaraya itu. Belinya 300.000. Mahal ya? Ih, gila itu tuh 98. Gila. 98 pas 2 gue beli 300.000 tuh di Pasaraya Manggarai sama nyokap gue hilang. Keren banget Reebok. Villa mah baru muncul Villa mah Dok. Baru muncul ya. Tapi sudah semeter dong. Itu bukan masalah value-nya. Tapi kan masalah. Jadi sejak itu lu kapok ke rumah gue ya? Bukan kapok. Takut. Beda. Lu kelas 3 kelas 3 apa sih? 3-nya SMP? 3.
3E. 3E. Beda. Gua udah 3H. 3H ya. Iya. Kita agak lost tuh, Betul. Pas kelas 3-nya kita lost. Gue juga punya teman sendiri. Iya benar. Nah, Edo juga punya teman sendiri. Ya, syukur pada sukses. Iya. Sekarang kalau masalah kerjaan tuh, kerjaan lo. Masuk ke kerjaan kita nih. Oke. Jadi gue bahas dulu ya. Dulu tuh waktu masih muda nih kita. Sekarang kan ada om-om. Dulu tuh ketemu pas ngelamar ada lowongan kerja di Jogja Junction. Jadi tuh namanya atau Jogja sih? Jogja. Tuh ada vakansi Jogja buat karyawan. Gua datang, ternyata ada Edo. Ketemu gue di situ tuh. Jadi say hello sama Edo. Ternyata Edo lolos, keterima. Nah, gua enggak. Ya udah gue cabut kan. Nah, dari situ coba lu jelasin. Nah, dari situ gue sampai berangkat ke Bandung tuh buat tanda tangan, cuman karena nggak cocok, akhirnya gue nggak jadi ambil. Dan akhirnya gue nggak jadi pindah, dan gue tetap stay di kantor gue yang lama. Waktu itu gue masih di, ini sebutnya nggak apa-apa ya? Apa lah. Di Commonwealth, gue waktu itu masih di Commonwealth. Gue lanjutin. Nah, pas gue lanjutin, kalau nggak salah nggak lama gue dengar kabar lu udah di Depok. Carrefour dulu gua. Oh, lu di Carrefour dulu. Carrefour dulu. 2 tahun. 2 tahun ya? Oh. Di Carrefour ya. Berarti di Commonwealth lama. Gue tempat di Commonwealth. Nah, waktu itu kalau misalnya Jogja gue ambil, Jogja gue penempatan di Jogjanya Jalan Baru itu. Oh yes. Nah, Sandi. Kalau lu tahu Sandi keterima tuh di Jogja Jalan Baru, dia supervisor juga Sandi. Oh, Sandi SMA 2 dulu. Oh, Sandi SMA 2. Jogja juga. Bukan SMP 5 ya? Bukan. Oh, bukan. Next lo di Commonwealth. Gue Commonwealth. Pertama ya karena gue udah pegawai tetap juga di situ. Yes. Waktu di Jogja, kalau gue masuk Jogja ya gue jadi pegawai kontrak lagi kalau nggak salah waktu itu. Akhirnya gue pilih tetap permanen. Terus dari Commonwealth, gue dapet kesempatan lagi buat kerja di bir. Oh bir. Wih, ngeri. Berarti lu on terus dong kalau di bir on gitu malah. Tiap hari gue pasti minum. Wih, ngeri. Itu tahun berapa dok? Di bir tahun berapa tuh dok? Di bir tahun berapa? 2014 kali ya? 2014. Gue 2014 lu di mana? Carrefour. Di Carrefour. Oh iya, di Carrefour gue. Lo bisa pesan gue kalau lu waktu itu ketemu gue ya, lu tinggal pesan mau sekerat, mau sedus. Itu banyak banget mereknya, jadi nggak cuma satu. Gue pakai waktu itu pakai produknya Angker, I know. Angker mah agak itu ya. Angker bener. Daripada Bintang. Ya kalau Bintang mungkin lebih soft ya. ya. Lebih soft. Kalau Angker lebih keras gitu ya. Kok gue tahu dong. Suka ya? Dulu ya. Sekarang nggak ya? Sekarang nggak. Sekarang teh manis. Teh manis. Kan gula. Kopi pahit ya. Keren. Berarti Commonwealth terus gue ke Angker terus dari Angker ternyata gue kayaknya nggak bertahan lama di sana karena gue kan udah karakter gue kayaknya udah kebentuk tuh waktu di Commonwealth. Jadi pelayan employee kan harus teratur semua segala macam. Siap. Formal banget, sementara di satu ini kok santai banget gitu. Jual langsung segala macam, kayaknya dunianya beda gitu. Beda pasti. Akhirnya gue balik lagi ke bank lagi. Waktu itu gue masuk ke BRI. Tahun 2015. Joy SMP 5 masih di BRI sampai sekarang. Oh iya Joy SMP 5. BRI ini Joy alumni. Joy pinjaman gimana Joy? Gue ngajuin dong. Kur Joy. Ya waktu itu gue sama kayak Joy, cuman Joy di kantor ini ya. Kalau gue di kantor cabang pembantu daerahnya Jakarta. Daerah Jakarta sama apa buat bagian kredit juga ya, kredit usaha. Gue waktu itu setahunan lebih lah ya, hampir setahunan lebih. Cuman waktu itu kejadiannya gue masih ngejar karir tuh di BRI. Ternyata nyokap gue sama bokap gue lagi ada perjalanan ke Jakarta. Pas perjalanan pulang kecelakaan. Gue sempat dengar deh itu. Sempat dengar. Karena waktu itu kan kecelakaannya di bus APTB. APTB itu kan lewat depan rumah ya. Rumah lu? Udah komplek lah, depan komplek. Oh komplek ya. Ya nggak ada yang bisa nganter kan. Gue kerja waktu itu di Jakarta. Nggak ada yang bisa nganter juga ke Jakarta. Lagi ada acara apa ya? Ada kumpul saudara lah. Harus datang gitu orang tua gue. Akhirnya mereka naik APTB dari depan komplek. Terus begitu perjalanan pulang di Sentul ternyata bus APTB-nya kecelakaan. Karena waktu itu di Sentul lagi ada apa namanya pembangunan gitu deh. Jadi nabrak bulldozer gitu atau gimana, nabrak akhirnya
nyokap gue kecelakaan parah. Nah, singkat cerita sembuh lah. Yes. Cuman karena akibat itu akhirnya gue memutuskan untuk nyokap gue kan ada sekolah nih. Benar. Yang dikelola. Benar. Waktu itu gue udah magang sebenarnya, udah jadi kader buat ngelanjutin sekolah. Cuman gue sambil tetap kerja juga. Nah karena itu akhirnya gue mutusin untuk yaudah gue, karena nyokap gue parah kondisinya, akhirnya gue memutuskan untuk berhenti dari BRI, ngelola sekolah. Yes. Nah di tengah-tengah ngelola sekolah ternyata gue kan basicnya bukan pendidik ya. Jadi lebih ke manajemen sekolah. Nah dari manajemen sekolah ternyata waktu gue masih bisa gue atur nih. Yep. Akhirnya gue dapat kesempatan lagi kerja di Bogor, masuk ke Bank Mandiri. Oh, Mandiri. Bank Mandiri 2017 sebelum Covid ya. Sebelum 2017 masuk Mandiri, 2019 Covid awal Januari 19 ya? Covid ya. COVID. Nah 2019 gue pindah ke perusahaan yang punya Bank Mandiri juga. Ya. Namanya Yoke. Nah dia ngurusin yang ngelola edisi Bank Mandiri. Yes. Edisi Bank Mandiri tau kan? Edisi kan? ATM ke ATM kan? ATM. Di Darmais sudah pakai itu? Mandiri? Hah? Apanya? Edisinya. Nanti kalau ada customer Oh, mau iya, bayar iya. pakai kartu. Edisi. Edisi yang liter segede gini kan? Iya segini gini mesinnya. Buat colok gitu. Yo. Atau nggak digesek. Cuma sekarang kan udah nggak bisa digesek lagi. Nggak bisa. Cuma bisa colok. Karena pakai pin. Iya, apa chipnya itu. Chip ya, chip bukan pin. Yes. Di Darmais kalau gue beli makanan kucing bisa pakai kartu bayar. Always. Oh iya. Lo transfer aja kayak bank ini. Repot kayak gitu-gitu. Repot kayak gitu-gitu. Mempermudah. Iya sih. Iya. Bisa. Bisa ya? Bisa lah. Ya. Gua aja di sini nggak pasang kok. Enggak loh. Nggak. Gokil. Nah itu gua berarti dari Bank Mandiri gua pindah. Ini masih grupnya Bank Mandiri juga sebenarnya. Ngurusin edisi. Nah gua sekarang kerjaan gua itu sama ngelola tempat ini. Oh lo yang edisi Mandiri itu masih? Masih. Oh yes. Tadi kita tahu ya. Edo masih kerja di edisi itu. Boleh promo nih? Ya nggak apa-apa. Promo nih. Channel gue. Gimana sih? Jadi buat para penonton channelnya Darmais Pet Shop. Darmais Pet Shop yang perlu edisi Mandiri langsung hubungin temennya Darmais. Yoi. Edo. Nomor teleponnya perlu ntar gue kasih deh. Lampirin ya, Deskripsi Edo. Kasih nomor WA ya. Siap. Oke. Sambil ngelola sekolah. Yes. Ntar sekolahannya gue lampirin deh foto-fotonya ya. Nanti teman-teman mungkin yang ini tuh sekolahannya di daerah mana dok? Cibinong Sukahati untuk kelurahannya. Yes. Lebih spesifik lagi di? Spesifiknya di Komplek Gaperi atau Bojong Depok Baru 2. Dekat Keradenan. Nah, nanti kalau ada saudaranya atau anaknya atau tetangganya, betul, bisa referensi ke Edo nih di sini. Ya, yang deket langsung aja kontak. Ada ya nomor WA ya? Ada. Nanti aku lampirin juga fasilitas ada apa aja sih di sini gitu dong. Maksudnya ada taman bermainnya, arena bermain, kelas, the teacher macam-macam lah. Betul. Kayak gitu. Ya kalau aku sih makasih dok udah datang ke sini dok. Gua yang makasih nih. Udah dikunjungin ke sekolah. Iya. Gue tuh ini tuh nggak bisa dinilai sama duit dok. Nggak bisa. Nggak bisa banget. Nggak bisa. Duit mah kecil kalau dibanding silaturahmi gue sama Edo. Iya. Ini silaturahminya gue tunggu banget nih selama ini. Emang. Maksud gue kalau gue informasi buat teman-teman yang lain kalau diajak podcast gercep aja mendingan. Bener. Jadi nyambungin link gitu maksudnya. Bener. Nah kayak gini kan kalau saudara atau tetangga yang mau nyari sekolahan dekat-dekat Sukahati sini bisa ke Edo juga. Jadi lebih gampang proses. Apalagi udah kenal gue kan. Segala macam bisa kita atur lah, kita bantu. Soalnya kalau Edo latar belakangnya dari zaman ibunya dulu kita SMP, ibunya udah buka TK juga. Udah buka TK. Udah memang pendidik sih. Udah apa sih akreditasinya udah bagus lah. Betul. Karena sekolah ini juga waktu zaman nyokap gue udah pernah jadi sekolah terbaik juga untuk kesehatan
kebersihan. 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 Jadi ada dulu kan sering lomba ya. Lomba kebersihan sekolah segala macem. Waktu itu udah sampai tingkat provinsi kalau nggak salah. Wih. Tingkat provinsi kita pegangnya kalau nggak salah juara 2 nih kalau itu. Tapi waktu di kelurahan, kecamatan kita juara 1. Sampai kabupaten masih menang juga deh. Sampai provinsi pokoknya. Yes. Nah ini cuman buat bukti-buktinya kayaknya udah disimpan deh. Banyak sih, ada piala-piala juga. Pialanya juga ada, iya. Karena dulu sering banget kan anak-anak kita berkompetisi ya. Sering banyak acara. Ya sekarang sih karena banyak kondisi pandemi, ya jarang-jarang lah jadinya untuk kegiatan sekolah. Sip, keren banget. Oke, nanti kita tanyain lagi kayak Edo apa yang mau gue tanyain. Tunggu sebentar ya. After commercial break, this one. Berikut ini. Bye. SMA 5 udah pasti lay gua Sabam. Sabam si Hombing loh. Lay ya. Yoi, lay. Lay. Lay itu apa sih? Lay itu kayak saudara laki-laki. Oh, saudara. Brother kayak brother. Brother. Bro, Sabam. Lay. Lay. Oke. Sabam si Hombing. Nice. Siapa lagi yuk? Sabam, terus tadi yang anak basket nih. Basket. Anak basket. Yoi. Anak basket ada dari SMP 5 ke SMA 5. Ade Fajar. Ade Fajar in the house. Dia jadi itu ya, dosen atau dia? Oh iya, dia trainer ya? Kayak pembicara gitu. Iya betul. Pembicara. Gue pernah ikut sesinya dia. Apa sih namanya? Yang gitu-gitu? Apa ya? Dia kan trainer ya, jadi panggilannya coach kalau nggak salah. Coach. Bukan motivator, beda ya? Mirip-mirip lah ya. Mirip coach. Gue pokoknya sejak waktu ikut sesinya dia, gue jadi termotivasi. Yes. Berarti masuk motivator gak? Masuk, itu kan bisa ngebangkitin. Nah, sejak sesi itu gue jadi ada perubahan lah dalam manajemen gue. Sabam, Ade Fajar, and then ada anak basket ada waktu SMA 5 Lukman ya? Lukman siapa sih panjangnya? Lukman Hakim gitu? Lukman Irawan ya? Irawan? Lukman, sekarang tatoan ya? Tau masih lo tatoan? Iya ya. Tatoan, keren. Seni berarti ya? Seni ya? Iya, keren. Tapi Lukman di Mandiri deh kalau nggak salah kerjanya. Masa sih? Iya. Enggak? Iya nggak sih? Lukman. Oke, nanti ditunggu klarifikasinya berarti. Kalau Lukmannya nonton, komen aja kan. Jadi mana gitu? Tuh dicolek sama itu. Iya. Lukman ke basket, terus siapa lagi ya? Udah, kayaknya sih ada yang belum nggak kesebut, komen ya di bawah ya. Iya, sama 5. SMP 5 ke SMA 5. Ya, sih kita kan tagline-nya bisa lah silaturahmi online gitu dong. Soalnya kayak gua sempat mau ngadain reuni, cuman teman-teman tuh udah pada jauh dong. Jadi ada yang ke Bandung, ada yang ke Bumi Ayu tuh kayak si Ayu Mutia tuh. Bumi Ayu. Di Jawa maksudnya. Kita mau ngadain reuni susah. Oh, Jawa mana? Bumi Ayu, Banyumas deh kalau nggak salah. Oh, Banyumas. Ya makanya salah satu caranya ya begini. Iya. Silaturahmi online. Oh iya. Kita colek. Keren sih. Ya, di Mastiko ya. Di Mastiko, iya. Sama 5 juga. SMA 5 betul. Dia pendampingnya Bima Arya di Mastiko. Iya betul. Iya, di mana ada Bima Arya ada di Mastiko. Benar. Iya. Tapi sekarang di Mastiko jarang posting. Komen di bawah. Kita tunggu postingannya. Yoi, di Mastiko. Ya, ditunggu di Darmais. Yoi, masih aktif gak sih di Mastiko gitu maksud gue. Oh iya. Sebenarnya sih masih aktif ya. Masih aktif. Terus ada teman kita kan yang meninggal kan ada Arif Budi Santoso. Oh iya. Itu juga satu bangku itu sama kita dong. Sosok almarhum ya. Iya. Arif Budi Santoso ini buat hidup gua udah sama kayak sosok Teguh. Yoi. Nah, habis Teguh Faisal, Aka Darmais, Arif Budi Santoso lah salah satu teman gua waktu di SMP. Namanya siapa? Nama samarannya? Nama samarannya? Arif Budi Santoso, EKE siapa? Kok gue lupa nih namanya? Pitoy. Oh, Pitoy. Bener ya? Iya, kalau Pitoy di SMP 5, tapi kalau di SMA beda. SMA beda lagi, Bimek dia. Bimek. Kalau di SMA, Bimek, SMA 5 Bimek, Arif Budi Santoso. Yang di Mandiri gue ingat sekarang. Siapa? Ada masih grup kita juga. Mandiri. Sahib. Kesatuan. Kan kuliah di Kesatuan. Oh, Kesatuan ya? Sama Isal Domba.
Oh iya. Ini Saldomo itu kesatuan, gue Misal- foto-fotonya. Iya. Gue udah silaturahmi ke Sahib sama Endah. Oh, Saib udah ya? Gue udah datang ke rumahnya. Iya. Ada kok di Facebook gue. Kalau Saib gue masih kontekan. Saib masih kontekan. Cuman gue ya dibilang nyesel gue nggak bikin podcast tuh waktu gue silaturahmi ke Sahib. Harusnya gue bikin podcast. Nggak bikin podcast. Dia tapi masih aktif sih di Mandiri cabang Gunung Putri. Gunung Putri yang terupdate sekarang Gunung Putri. Iya, terus Sahib sama Endah kan. Iya. Oh, Lo iya. kalau jagoan-jagoan 2D kan Raden Hairul kan? Hairul. RC Hairul. RC. Kabarnya gimana? Jadi Abri. Abri. Gila nggak lu? Seorang Hairul yang kemayu-kemayu temannya Sahib. TNI. Iya, temannya Sahib. Di mana? Di Bandung. Baru nikah bulan Januari kemarin. Baru nikah. Oh, 2020 deh kalau nggak salah. itu tentara ya? Iya, gue nggak habis pikir gitu seorang Hairul yang kuliah S1-nya psikolog, S2-nya psikolog juga, langsung masuk ke Abri Perwira, psikolog juga jadi di Abrinya. Siap, komandan. Gila. Izin dan. Cuman Hairul jarang main PS bu. Dia nggak pernah buka YouTube ya? Iya, tapi ya nggak apa-apa. Nanti mungkin disampaikan sama teman-teman yang lain ke Hairulnya. Komen di bawah. Yes. Hairul kan yang suka nyiksa-nyiksa Econ ya. Dulu Econ badannya segede lu loh, Dok. Iya, segede gua. Segede lu. Econ. Tapi kita masih kurus. Econ Iya. udah segede lu badannya. Bener-bener. SMP kelas 2 tuh. Iya. Ya. Soalnya gua basket dulu kan. Dulu lu masih slim gitu. Masih slim. Sekarang udah Econ. Kan suka digebukin sama Hairul itu si Econ. Ya, si Econ. Bercanda tapi dulu ya. Canda. Bukan bullying Jab kan. gitu. Tapi ya seru lah. Seru ya. Seru-seruan aja. Andi Atel juga. Andi Atul. 2D. 2D ya. Andi Atel. Oke. Keren. Ada lagi sih, Dok, yang lo mau colek, Dok? Oh, ada dong. Iya. Dulu kan gua punya band. Band. Kelas 3 perpisahan lo manggung nggak? Gua lupa. Gua kan manggung, band gua I Love You Band. Oh, kelas 3 enggak ya, nggak manggung kayaknya. Gua turun. Nggak manggung. Gua di GOR Kan malah. eksisnya waktu kelas 2 kan? Berarti kelas 3 lo nggak manggung di perpisahan? Enggak. Gua manggung. Manggung Gue, Dona manggung. Dona kan band gua. Iya, berarti lo sama Dona. Masa sih? Waktu di GOR. Kan gua bawanya White Lion. Oh, Thailand gua bawa. Ya. Nama bandnya I Love You Band. Kalau lu Pokoknya ada lu keyboard kan? keyboard. Iya, gue sempet lihat dia main pas perpisahan, tapi di SMP 5-nya. SMP 5. Lu main. Iya. Lagunya Severis, Severis. Kaman Alim kan, Kaman Alim. Gua suara trompetnya. Di keyboard. Keyboard. Yes, I know. Tapi lu pas di gor perpisahannya nggak main ya? Berarti Lupa gua asli. lupa ya? Kalau gue main. Berarti di band gua ada siapa aja? Di band lu Dona, Gibson, Son, sama Gones nih kalau nggak? Bones, Ane, Oh iya, sama Yohana. Yohana kayak vokal juga. vokal. Yohana sama Dona vokal ya kalau nggak salah. Sama satu lagi Cowok ya? yang bass. Isal. Hasan. Oh ya Hasan. Hasan. Komen di bawah Hasan. Hasan sama Sita nikahnya. Oh iya. SMA 3 Sita. Oh, sama 3. Hasan SMA berapa ya Hasan? Lupa gua. Sama Satu satu ya? kali ya? Keren ya Hasan. Sama satu. Keren kemarin Hasan posting Sita. Gue like ya Hasan kemarin di Facebook. Gokil. Hasan sayang istri. Siap. Kemarin waktu pas bapaknya Hasan meninggal itu kan SMP. Gue sempet OTW juga ke yang di Ciawi rumahnya bapaknya Hasan meninggal. Oh, Jawi. Cuman gue lupa tuh gimana kisahnya. Tapi gue pas bapaknya Hasan meninggal dari SMP 5 gue langsung berangkat. Gak tau gue masih apa lagi rame-rame. Oh. Ya Oke. keren. Apalagi SMA 5? SMP 5 sih Sampai 5 lah ya. the bestnya. Sekarang udah bagus banget ya sekolahnya ya? Bagus. Cuman belajar dari podcast kemarin tuh, jadi SMP 5 tuh nggak murni pilihan. Kalau zaman kita kan pilihan ya, yang the best tuh masuk, yang bagus-bagus. Kalau sekarang Ada karena seleksinya lah ya. mainnya zonasi, jadi lu mau rusak, lu mau bandel, tapi ada di zonasi itu lu masuk. Jadi bukan saringan lagi. Oh, tinggal daftar aja. Iya, Daftar makanya masuk ya. pas kemarin gua podcast sama Bu Retno, bagusan mana Bu? Zaman kita sama zaman sekarang. Nah, Bu Retno bilang kan bagusan zaman angkatan kita, karena itu saringan disaring. Kalau sekarang nggak saringan, zonasi. Donasi ya. Begitu. Betul. Ya, biar kita bisa. Iya. Bikin. Kondisi udah beda ya. Kondisi. Oke. Seru. Seru nih. SMP 5. Ada lagi, Dok? SMP 5 tadi band gua ya udah ya. Iya. Lu
Dona dong, soal colek Dona. Oh Dona, Godfather itu Dona. Legend lah itu. Legend. Keren. Terakhir kapan ya ketemu? Kayaknya udah lama juga nggak ketemu sih. Iya. Ya komen di bawah berarti. Ya, kemarin gue dengar dari Sandi, Dona nge-MC-in itu Malik Essential di SMA 2 sama Sandi itu. MC ya? Iya. Support. Keren. Sip. Oke, berarti terus paling berarti temen gue anak-anak basket nih. Boleh? Siapa? Harley Harley mah udah dibalik kan? Bali. Bawanta juga. Iya, Ade Fajar, Lukman tadi udah ya. Bawanta kan mainnya pupuk ya kalau nggak salah. Pupuk ya? Kemarin di Facebook gue liat postingnya pupuk terus. Oh pupuk ya? Banyaknya pupuk. Oh berarti memang buat supaya tanaman-tanaman ya bagus ya? Mungkin. Tapi gue liat postingannya pupuk-pupuk gitu sih. Dijual nggak tuh pupuk? Pasti kan mainnya udah tontonan kalau si Bawanta. Kita retail nggak bisa dong? Bisa. Kita agen aja. Kan ada rezekinya masing-masing. Oh iya benar. Iya nggak harus. Iya. Nah, sama usahanya sama, nggak harus sama, biarin aja. Macam-macam ya? Macam-macam. Pokoknya yang paling utama Darmais. Spencer. Ya, apa ya? Ya, Edo sekarang udah jadi apa sekarang lo di sini tuh apa? Di sini? Ya, Nih, lo bisa baca kan nih Dena area KB TK Tunas Sejahtera Cibinong. Nah, Edo jadi apa sih dulu? Penyelenggara sekolah dalam bentuk yayasan. Nah, kalau ada yang mau daftar ke sini hubungin Edo. Ini suka hati tuh ada tuh. Ya. Ini keambil kok ininya. Apa bannernya keambil. Oke. Di Sukahati ya, jadi buat murid yang mau masuk anak-anak usia dini, misalnya umur 3,5 tahun, masuknya ke kelompok bermain. Oh ya. Ya, terus untuk yang kelas umur 5, 4,5 sampai 6 tahun bisa ke TK. Terus kita juga ada kelas inklusi. Nah, tadi gue udah dengar sebagian apa sih dok inklusi? Inklusi itu anak kebutuhan khusus. Jadi kan biasa kadang ada anak-anak kita atau autis kali. Enggak bisa ya? Juga sih ke arah sana autis atau biasanya delay lah agak. Delay agak susah ngomong atau misalnya dia anaknya terlalu aktif, hiperaktif segala macam gitu. Itu ada guru khusus ya dok? Ada guru khusus, ada treatment khusus. Jadi khusus. Penanganan di sekolah memang dididik untuk supaya mereka nanti bisa berbaur dengan teman-temannya yang sudah ready untuk sekolah atau kelas reguler lah ya. Yes. Nah, jadi di sekolah ini mereka bisa berbaur nih kegiatannya, makanya bisa membantu juga perkembangan untuk si anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ditambah dengan treatment khusus atau materi pendidikan dari gurunya khusus. Yes. Nah, itu mungkin salah satu kelebihan di sekolah ini gitu. Nah, ditambah lagi sekarang kita juga udah ada SD. Nah, SD-nya ini juga untuk kelas umum dan juga untuk anak-anak yang sudah lulus dari kelas inklusi. Yes. Nah, misalnya nih anak-anak inklusi ini kan kadang kita nggak tahu ya berapa lama mereka harus berpendidikan di situ. Tapi ketika lulus mereka kadang suka bingung nih, lanjutannya kemana? Belum tentu mereka bisa diterima di SD sini atau SD sana gitu. Nah, di sini bisa diterima. Yes. Karena di sini kita untuk SD gurunya ada 2. Satu untuk guru materi atau guru utama dibantu sama asisten guru. Yes. Nah, biasanya asisten guru ini untuk menangani anak-anak kita yang berkebutuhan khusus atau lulusan dari inklusi lah gitu. Nah, itu biasanya mereka bisa lanjut ke SD kalau dapat rekomendasi dari guru inklusinya. Jadi ya intinya ya sekolah ini buat membantu orang tua lah yang anaknya memang ada kesulitan, terus juga untuk membantu masyarakat sekitar. Jadi sarana pendidikan yang bermanfaat buat di Cibinong, khususnya Sukahati ya. Dekat kok GPRI ini. Dekat ya? Dekat banget, Karadenan, lampu merah, belok kanan GPRI nyampe. Benar. Pokoknya dekat Planet Ban lah sih. Planet Ban, ya. Jadi kita ada 2 akses ya. Bisa jadi dari Planet Ban yang mau ke perumahan Pesona Permata Insani atau dari perumahan Bojong Depok Baru 2. Nah, mungkin ada teman-teman kita kali yang di sini ada nggak ya? Itu dia. Nah, kalau ada jangan lupa main langsung. Mampir ke sini. Silaturahmi yang pertama, yang kedua ya daftar. Daftar bisa. Anything ya. Nggak, bebas main mau di sini juga. Yes. Manfaatnya juga. Dulu kita ada kelas karate, taekwondo juga ada. Cuman sejak pandemi semuanya jadi aktivitas banyak berkurang lah. Tapi mudah-mudahan di tahun ini lah ya aktivitas bisa kita maksimalkan lagi di sekolah. Mudah-mudahan semua juga jadi normal. Amin. Semoga SD sama TK Tunas Sejahtera lebih bagus lagi. Amin.
Thank you Darmais. Thank you guys. See you again. Bye. Kalau ada mau komen silakan komen. Unedo is in the house. Bye. Oke guys, karena sekarang sudah jam 14.28. Hari juga udah mendung, udah geluduk-geluduk. Saatnya gue mau pamit do. Siap. Ya, makasih buat hari ini. Jamuannya nih, waktunya juga. Terus juga gue jadi tahu aktivitas lu sehari-hari ngapain. Gue bersyukur banget masih ada waktu, masih ada umur buat ngobrol sama seorang Edo Tobing. Yes. Ya, gue nggak pernah nyesel bisa ngobrol sama Edo. Lo mau ada kata penutup buat teman-teman? Oke, sebelum gue tutup, sebelumnya gue mau bilang makasih banget. Kamsia brother, thanks for coming. Buat Suhu, teman pertama gue di SMP 5, Darmais. Iya. Teguh Faisal. Nice. Aji Gundar. Nice, Aji Gundar. Sampai sekarang gue belum klarifikasi kenapa namanya Aji Gundar gitu ya. Yap. Oke, tapi ya udah kita mau closing. Makasih banyak buat Darmais Pet Shop ya. Always. Itu nama channelnya Pet Shop ya. Darmais Pet Shop. Darmais Pet Shop. Itu keren banget. Memang dari dulu gue udah ngeliat nih bakatnya nih. Talentnya tuh memang dibuat acara entertain kayak gini dengan maksud untuk silaturahmi. Ini keren banget. Ya, mudah-mudahan dengan adanya channel ini silaturahmi kita bisa semakin ini ya. Makin erat lah. Makin erat. Terus pergaulan kita bisa diluaskan. Amin. Dan pastinya dengan silaturahmi kan kita bisa jadi sehat-sehat ya. Iya. Ya, Satu sih tuh gue pengen reuni gitu gede-gedean. Gitu. Reuni gede-gedean. Angkatan kita doang kan? Kita aja. Ya? Pengen banget deh gue. Pengen ngeliat yang sukses ya kita alhamdulillah bersyukur gitu kan. Kalau yang belum sukses ya kita doain. Ya mungkin ada jalan nanti pas kita reuni gitu. Menurut gue sih ini channel ini jadi cikal bakal deh. Bakal ada reuni itu akan terjadi. Amin. Cuman ya kita mungkin kondisinya masih pandemi. Mungkin nanti bisa kita kembangin dulu nih. Si Darmais ini kita kembangin dulu nih. Ya. Jadi ya gimana? Ya gue sih masih nunggu ya teman-teman yang ya paling nggak ada sejarah sama gue gitu. Gue pengen ngobrol sama kalian gitu, pengen berbagi lah cerita. Kalau mungkin ada yang bahasanya untold story, ngerti nggak sih? Yang nggak bisa diceritain dulu, sekarang bisa diceritain. Ya di sini tempatnya ya kayak Edo aja. Gue baru tahu dia dari Regina Pacis. Ya. Gue baru tahu. Dia, gue bangga juga punya seorang teman dari Regina Pacis kan. Nah, itu untold story juga. Untold story. Yang nggak bisa diceritain dulu, sekarang baru kejawab gitu Mas Edo. Iya. Keren. I'll see you. Buat teman-teman yang lain ditunggu podcastannya. Ya mudah-mudahan kita bisa reuni gede-gedean gitu kan. Yes. Angkatan kita aja. Mumpung masih ada umur tuh sebelum meninggal kayak sahabat kita Ari Budi Santoso, Budi Erlambang, Dema Armayer, Ipan Januarsa. Ya, ditunggu podcastannya. Oke? Sekian dari gua, Unedo Tobing, panggilannya Edo. Pamit mundur dari channelnya Darmais Pet Shop yang luar biasa. Bye-bye. Dadah, see you again. We happy. We love you guys. Bye.